Toyota Australia memastikan akan menghentikan penjualan SUV andalannya, Fortuner, mulai pertengahan 2026. Penurunan penjualan Fortuner sangat terasa pada tahun 2025 dengan hanya terjual sekitar 2.928 unit, jauh di bawah pesaing seperti Land Cruiser Prado. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Toyota Australia memastikan akan menghentikan penjualan SUV andalannya Fortuner mulai pertengahan 2026. Langkah ini diambil setelah Fortuner secara signifikan kalah bersaing dengan kompetitor di pasar SUV besar di Australia. Toyota Australia memastikan akan menghentikan penjualan SUV andalannya Fortuner mulai pertengahan 2026. Penurunan penjualan Fortuner sangat terasa pada tahun 2025 dengan hanya terjual sekitar 2.928 unit, jauh di bawah pesaing seperti Land Cruiser Prado yang mencatat penjualan 23.298 unit dan Ford Everest 21.915 unit. Perubahan preferensi konsumen menjadi faktor utama, di mana pasar sekarang lebih memilih SUV ukuran lebih besar dengan fitur yang lebih premium. Fortuner berada di posisi yang sulit di antara Hilux dan Prado tanpa keunggulan khas yang membuatnya menonjol. Toyota menyebut Fortuner tetap memiliki basis penggemar loyal, tapi pasar yang kecil membuat perusahaan mengambil keputusan menghentikan penjualan model ini di Australia. Pengguna Fortuner sebagian besar beralih ke Hilux atau SUV Toyota lain. Toyota juga menegaskan tidak akan menggantikan Fortuner dengan model lain seperti Toyota 4Runner di pasar Australia. Fokus akan diarahkan kepada line-up Hilux, Prado, dan Land Cruiser 300 series serta pengembangan kendaraan berenergi listrik dan efisien. Penghentian penjualan Toyota Fortuner di Australia menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk merampingkan portofolio dan beradaptasi dengan tren pasar SUV dan elektrifikasi masa depan. Sementara itu, Fortuner akan tetap dipasarkan di wilayah lain seperti Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Porsche akan meluncurkan varian listrik dari SUV legendarisnya Cayenne Electric pada 19 November 2025 mendatang. Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi Porsche dalam mengakselerasi era elektrifikasi mobil mewah. Porsche akan meluncurkan varian listrik dari SUV legendarisnya Cayenne Electric. Cayenne Electric mengusung baterai berkapasitas bruto 113 kWh yang terintegrasi menjadi bagian struktural kendaraan, meningkatkan efisiensi dan kekuatan bodi sekaligus menjadi sumber energi utama. Porsche menyajikan jarak tempuh lebih dari 600 km berdasarkan standar WLTP, serta kemampuan pengisian cepat dengan daya hingga 400 kW memungkinkan pengisian baterai 10 hingga 80% dalam kurang dari 16 menit. Sistem pendingin ganda baterai mengoptimalkan suhu operasi dari atas dan bawah secara simultan, menjaga performa dan daya tahan baterai dalam berbagai kondisi. Porsche menggunakan kipas hemat energi untuk efisiensi maksimal. Mesin listrik dengan konfigurasi all-wheel drive menyediakan performa tangguh khas Porsche, sambil memastikan efisiensi penggunaan energi dan responsif di berbagai medan dan kecepatan. Keamanan juga diprioritaskan dengan modul baterai aluminium khusus yang menyerap energi benturan secara terarah, melindungi paket baterai dalam insiden kecelakaan. Peluncuran Porsche Cayenne Electric mengokohkan komitmen Porsche menuju mobilitas listrik mewah berperforma tinggi dengan teknologi canggih, siap memikat pecinta mobil listrik tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Kia memperkenalkan Telluride 2027, generasi terbaru SUV full-size andalannya yang kini hadir dengan desain lebih gagah dan fitur canggih. Ya, mobil ini siap debut resmi di Los Angeles Auto Show November 2025. Kia memperkenalkan Telluride 2027, generasi terbaru SUV full-size. Telluride 2027 mengusung bahasa desain baru yang lebih kotak dan tegas dengan lampu depan LED vertikal khas, grill depan yang berfungsi sebagai pendingin mesin, serta penerapan teknologi LED penuh di seluruh pencahayaan eksterior. Bagian interior dilengkapi dua layar besar yang terintegrasi mulus antara panel instrumen digital dan layar sentuh sistem infotainment tengah, menghadirkan pengalaman modern dan lebih premium bagi pengemudi dan penumpang.
Di balik kap mesin, Telluride 2027 diperkirakan membawa mesin turbo hybrid 2,5 liter dengan 2 motor listrik menghasilkan tenaga sekitar 329 HP dan torsi 339 lb-ft, menawarkan tenaga dan efisiensi tinggi yang ramah lingkungan. Mesin turbo hybrid 2,5 liter dan 2 motor listrik performa kuat dan efisiensi tinggi. Fitur keamanan dan bantuan pengemudi diharapkan difasilitasi oleh teknologi kamera 360 derajat, monitoring blind spot, serta sistem keselamatan aktif terkini yang melengkapi SUV premium ini. Kia juga menghadirkan versi off-road tangguh disebut X-Pro Camo dengan desain boxy, suspensi khusus, dan fitur mumpuni untuk medan ekstrim, memperkaya pilihan konsumen di segmen SUV besar. Telluride 2027 menggabungkan desain gagah, teknologi modern, dan performa hybrid efisien, memastikan SUV ini tetap menjadi pilihan utama di segmen full size premium pada 2027. Berbagai sumber IDX Channel. BYD menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan baterai mobil listrik jenis lithium iron phosphate atau LFP. Produsen otomotif asal China tersebut menilai teknologi LFP jauh lebih aman dibandingkan jenis baterai lainnya. Build Your Dreams atau BYD menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan baterai mobil listrik jenis lithium iron phosphate atau LFP. General Manager Brand and Public Relations BYD, Lee De-Yunfei menyampaikan bahwa keamanan menjadi prioritas utama dalam pengembangan kendaraan listrik perusahaan tersebut. Ia menilai aspek keselamatan merupakan elemen mendasar yang harus sejalan dengan kemewahan dan fungsi dasar produk otomotif. Lee menekankan bahwa keputusan BYD untuk mempertahankan baterai LFP didasarkan pada stabilitas termal yang lebih tinggi serta masa pakai yang lebih panjang dibandingkan dengan baterai lithium ion. Menurut Lee, banyak kasus kebakaran kendaraan listrik justru disebabkan oleh penggunaan baterai non-LFP. Sementara masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan karakteristik antar jenis baterai tersebut. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelaku industri perlu berkontribusi secara positif dengan menjadikan keamanan sebagai standar utama dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik. Berdasarkan data Januari hingga September 2025, instalasi baterai LFP tercatat mencapai 493,9 GWh, meningkat 42,5% dari tahun sebelumnya, dan mendominasi lebih dari 80% pasar China. Lee juga menyoroti keunggulan teknis baterai LFP yang memiliki siklus pengisian lebih panjang dan stabilitas termal yang lebih tinggi dibandingkan baterai lithium Turner, di mana baterai LFP mampu mempertahankan kapasitas di atas 3.500 siklus pengisian, sementara lithium Turner hanya sekitar 2.000 siklus. Selain itu, suhu pelarian termalnya mencapai lebih dari 500 derajat Celcius, jauh di atas baterai lithium Turner yang berada di bawah 300 derajat Celcius. Adapun BYD pun berkomitmen memperkuat pengembangan baterai LFP sebagai solusi jangka menengah karena dianggap lebih matang, stabil, serta didukung infrastruktur pengisian daya yang lebih mapan. Berbagai sumber, IDX Channel.